Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala mahadana walahu syukru ala ma'aulana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin al-immati wal mahdiin wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu anna aliyan wal a'immah min waldihi hujajullah wa asyhadu anna al-mahdi wal mahdiyina min waldihi hujajullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad al-a'immah wal mahdiin wa sallim tasliman katsira. Mungkin kenal dengan saya Al-Fakir Jaga Sukma, yang dikenal dengan Ustadz Haji Jaga Sukma ya. Nah, sudah dengan saya kan? Saya 1 tahun yang lalu udah pernah bermubahalah dengan saudara yang saya cintai, yaitu Bapak Diki Chandra dan Bapak Novirian, ya siapa tuh ya, dan teman-temannya lah di Gaza, Gerakan Akhir Zaman. Dalam mubahalah itu teksnya dibuat oleh saudara dari Gaza dan saya harus mengaksesi isi teksnya itu harus sesuai. Sebenarnya hati nurani saya mengatakan jangan sampai terjadi ada kecelakaan atau musibah di antara kedua belah pihak. Jangan sampai terjadi. Saya menginginkan satu saja, hidayah Allah. Karena apa? Hidayah kan bukan milik kita. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Engkau tidak bisa memberi hidayah orang yang kalian cintai, yang kamu cintai, tetapi Allah memberi hidayah siapa yang Dia cintai. Itu untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saja tidak bisa ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak bisa memberi hidayah seseorang, apalagi kita. Maka kita hanya mampunya berdoa. Mubahalah itu doa saya agar Bapak Diki Chandra, Bapak Novirian dan kawan-kawannya dapat hidayah, tidak mengikuti Imam Mahdi yang pembohong, pendusta, pemalsu dengan mengaku bermimpi macam-macam itu. Ya. Nah, doa saya mudah-mudahan terkabul. Entah terkabul atau tidak sekarang nggak tahu. Tapi intinya saya selamat, sehat walafiat. Mohon juga Bapak Diki Chandra selamat walafiat, ya, sehat walafiat, dan Pak Novirian dan kawan-kawannya juga selamat. Ya, dari kelompok Gaza selamat semua. Itu doa saya dalam hati kecil saya. Alhamdulillah kalau selamat syukurlah. Tapi apakah mereka hari ini dapat hidayah? Itu doa saya yang kedua. Dan ini penting, ya, agar mereka dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Ya, penting sekali. Kenapa? Hidayah itu yang kita cari dalam hidup ini. Kenapa? Menurut saya, Bapak Diki Chandra, Pak Novirian dan kawan-kawan adalah hamba-hamba Allah yang solehah kalau perempuan ya. Namun kesolehan tidak cukup kalau kita tersesat dari jalan yang benar. Tersesat itu kalau kita mempercayai, mengimani Imam Mahdi palsu, pembohong, pendusta alias Dajjal, yaitu Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Nah, niat beliau berdusta itu saya nggak tahu kenapa, atau mungkin karena kepribadiannya ganda atau ada kelainan jiwa daripada Muhammad Qasim bin Abdul Karim sehingga mau saja mendustai umat manusia dengan mimpi-mimpinya itu. Ya kan? Soal bertemu Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Itu bukan hanya dalam mimpi. Orang beriman itu sudah dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari dalam kitab Ad-Durrun Nafis, dikatakan wa ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah qablahu wa ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah ba'dahu wa ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullahu ma'ahu wa ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah fihi. Tidaklah aku melihat sesuatu apapun, aku melihat Allah sebelumnya. Tidak aku melihat sesuatu apapun, aku melihat Allah sesudahnya. Tidak aku melihat sesuatu apapun, aku melihat Allah besertanya. Tidak aku melihat sesuatu apapun, aku melihat Allah padanya.
Itu Ma'rifatul Mukmin dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah. Itu pengarangnya Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, seorang ulama Banjarmasin yang menulis kitab itu, namanya kitab Ilmu Ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Seorang mukmin selalu melihat Allah dalam setiap keadaan dan kondisi dengan pandangan basiroh mata batin kita. Bukan nunggu dalam mimpi kayak Muhammad Qasim bin Abdul Karim ketemu Allah baru dalam mimpi. Itu terlalu pusing mikiran ketemu Allah kok dalam mimpi. Ngakunya ketemu Rasulullah, nunjuk dia jadi Imam Mahdi atau dan sebagainya. Wah, itu kebohongan yang amat sangat, itu kedustaan, dajjal itu. Nah, karena itu tujuan saya mubahalah itu agar Bapak Diki Chandra bertobat kepada Allah, Bapak Novirian bertobat kepada Allah, kembalilah kepada jalan yang benar, mengikuti Al-Imamul Mahdi yang asli, Al-Mahdi yulad fi akhiriz zaman, Said Ahmad Al-Hasan Al-Yamani Al-Mau'ud, wasi wa Rasul Imam Mahdi Muhammad ibn Hasan alaihissalam. Itu yang kita ikuti. Ya, jadi Al-Mahdi yulad fi akhir zaman itu Imam Mahdinya ahli sunnah wal jamaah, bukan Imam Mahdinya Syiah yang gaib. Kedua-duanya itu dua sosok, ya. Al-Qaim Isman, Al-Qaim penegak keluarga Muhammad itu ada dua, yaitu Al-Imamul Mahdi yulad fi akhir zaman yang ditunggu oleh umat ahli sunnah wal jamaah yang namanya Muhammad bin Abdullah. Kemudian yang ditunggu umat Syiah namanya Muhammad ibnu Hasan, sama-sama Muhammad tapi binnya beda, satunya Muhammad bin Abdullah, satunya Muhammad ibnu Hasan ajallahu farajah syarif. Nah, dua sosok ini kerjasama untuk menegakkan Islam di akhir zaman. Dan sekarang yang ditunggu oleh umat ahli sunnah wal jamaah sudah datang, Al-Mahdi yulad fi akhir zaman yang bernama Ahmad. Maaf ya, bukan Mirza Ghulam Ahmad yang nabi palsu itu, bukan. Ahmad itu adalah nama Imam Mahdi yulad fi akhir zaman. Muhammad adalah nama Imam Mahdi yang gaib yang ditunggu oleh umat Syiah Imamiyah. Kedua-duanya itu benar, satu misi, satu visi, satu ajaran untuk datang di akhir zaman menegakkan Daulatul Adli Ilahi, negara keadilan ilahi yang tegak nanti ya di Timur Tengah, ya. Negaranya sudah ada, calon negaranya sudah ada, ibu kotanya sudah ada, dan Imam Mahdinya segera datang. Sekarang mengimani beliau fardu kifayah bagi yang belajar saja, tidak fardu ain. Tapi setelah beliau di baiat di antara rukun dan maqam, maka menjadi fardu ain. Kalau mengingkari beliau menjadi kafir. Itu ingkar dengan Imam Mahdi yang asli, ya. Bukan cari-cari Imam Mahdi palsu. Ya, itu. Jadi saya sampaikan di sini agar semuanya faham. Saya bermubahalah tujuannya agar semuanya dapat hidayah Allah, mengimani Imam Mahdi yang asli, tidak tersesat dari jalan Allah. Itu tujuan saya mubahalah. Kepentingan saya hanya itu. Tidak ingin mencelakakan Bapak Diki Chandra ataupun Bapak Novirian, ya. Tapi mereka akan celaka di akhirat nanti kalau mengimani Imam Mahdi yang palsu, nabi palsu, seperti Imam Mahdinya Mirza Ghulam Ahmad, itu Imam Mahdinya Ahmadiyah misalnya, itu nabi palsu, Imam Mahdi palsu. Sudahlah, jangan terjebak lagi dengan Imam Mahdi palsu yang sama datang dari Pakistan, ya kan? Mirza Ghulam Ahmad dari Pakistan, Muhammad Qasim bin Abdul Karim dari Pakistan. Banyak pembohong itu orang-orang Pakistan itu, ya. Mari kita ikuti Imam Mahdi yang pandai berbahasa Arab, fasih berbahasa Arab. Bukan Imam Mahdi hanya ngerti bahasa Inggris, ya. Bahasa Inggris, bahasa Arabnya nggak bisa. Itu Imam Mahdi abal-abal itu, jangan diikuti, nanti kalian tersesat, ya. Ikutilah Imam Mahdi yang fasih berbahasa Arab seperti Nabi Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama-ulama semuanya fasih berbahasa Arab, ya. Nah, ada orang ngaku Imam Mahdi bahasa Arab aja nggak bisa, ya. Bahasanya bahasa Urdu atau bahasa Pakistan atau bahasa Inggris. Itu Imam Mahdi abal-abal benar itu. Nah, karena itu hadirin semua, mari kita saksikan hari ini. Saya sehat walafiat, artinya mubahalahnya tidak mencelakai saya dan juga tidak mencelakai mudah-mudahan Bapak Diki Chandra juga dan Pak Novirian juga dan kawan-kawannya yang ikut mubahalah itu. Tapi saya berharap agar mereka semua dapat hidayah Allah, menemukan Imam Mahdi yang asli, jangan Imam Mahdi palsu yang mengakibatkan kalian tersesat dari jalan Allah. Kenapa firman-Nya? Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Ingatlah suatu hari setiap orang dipanggil bersama imamnya. Awas ketemu Imam Mahdi palsu yang menyeru ke neraka. Yad'u ilan nar, ya kan? Carilah yang menyeru ke surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu Imam Mahdi yang
asli yang sahih yang mendapat wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW dalam surat wasiatnya, fa idza hadratul wafat falyusallimha ila ibni awal muqarrabin lahu salasatu asami ismun ka ismi wa ismi abi wa Abdullah wa Ahmad wa ismi Salis al-Mahdi huwa awal mu'minin. Demikian. Nah, ini video saya buat ya. Tanggal hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 21 Oktober 2022 bertepatan dengan tanggal 26. Ini kan sudah malam ini. Berarti masuk ke 26. Harusnya Jumat ini 25. Besok 26, Sabtu 26 Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah. Bertepatan dengan 21 Oktober 2022 ya. Ini artinya saya masih hidup sampai hingga sekarang, sudah 1 tahun lebih. Berarti mubahalahnya berhasil menyelamatkan kita semua agar semuanya dapat hidayah ya. Pak Diki Chandra dapat hidayah, Pak Noverian dapat hidayah, kawan-kawan dapat hidayah. Mari kita cari Imam Mahdi yang asli. Jangan kejebak dengan yang palsu, yang pendusta, pembohong, dengan berjanji dalam masalah mimpi-mimpinya itu bohong-bohong belaka itu ya. Mudah-mudahan semuanya selamat, sehat walafiat. Terima kasih saya ucapkan mahabbah ya, cinta saya kepada Bapak Diki Chandra dan kawan-kawannya. Saya tidak ada benci sedikit pun kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang mau hubungi saya silahkan, saya kasih nomor HP ya. Ya, saya kasih 08 ya, mulai ya. 08 565 22 56 099. Saya ulangi 08 565 22 56 099. Itu nomor WhatsApp saya. Hubungi yang mau konfirmasi apakah saya ini jaga sukma palsu, sudah meninggal dunia, atau yang masih asli, yang sehat walafiat, dapat keberkahan hidup, dapat keberkahan yang luar biasa setelah mubahalah itu. Alhamdulillah sangat berkah. Saya tidak bisa menceritakan keberkahan duniawinya. Yang jelas kita dapat rahmat Allah hingga hari ini. Sehat walafiat, tidak ada yang celaka ya. Mudah-mudahan kita aman. Mudah-mudahan kita semua dapat hidayah menemukan Imam Mahdi yang asli, jangan yang palsu ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad al-a'immah wal mahdiyin wa salim tasliman katsira. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad al-a'immah wal mahdiyin wa salim tasliman katsira. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad al-a'immah wal mahdiyin wa salim tasliman katsira. Itu adalah sholawat al-mahdawiyah, kita bisa pakai. Ada saudara-saudara dari kristologi menggunakan sholawat itu untuk dakwah mereka ya, mendakwahi umat-umat kaum Kristen ya, yang mengajak orang jadi murtad itu dari pihak kristologi sudah memakai sholawat ini ya. Tanya aja kepada siapa itu ya, teman-teman kita dari kristologi. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.